Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik jamaah sholat Isya dan Tarawih bulan Ramadan tahun ini di Masjid Arafah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang mendapatkan berkah, dan alhamdulillah sehari ini, hari pertama kita sudah melewati satu hari puasa. Ini bagi anak saya ini yang dari kelas 7 ini hari pertama Pak, sebelumnya belum pernah puasa. Jadi selalu semuanya mulai dari awal. Pada malam hari ini di bulan puasa, bulan Ramadan 1443, semoga saya nggak salah ya. 4 berapa? Oh 4 Pak. Ya biasanya kelupaan yang seperti itu. Mudah. Kita baru saja seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, kita baru saja keluar yang namanya pandemi. Yang apunten ini selama berapa mungkin 2 tahun ibadah sholat tarawih kita, ketika kita melakukan semua ibadah-ibadah sehari-hari di masjid yang melibatkan banyak jamaah, selalu mendapatkan catatan hati-hati nanti tertular COVID dan sebagainya. Maka alhamdulillah tahun ini insya Allah kita kembali normal. Tapi itu yang ingin saya sampaikan, kembali normal itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, saya ini biasanya bukan penceramah agama ya. Saya itu biasanya peneliti sosial, jadi saya sampaikan ke Mas Siap itu. Saya itu lebih banyak ngomong bidang sosial. Nah kebetulan dalam 2-3 tahun terakhir, mungkin juga lebih lama dari itu, negara ini, bangsa ini, masyarakat kita di Indonesia ini sedang punya masalah yang sepertinya akan mulai banyak keluar dampaknya dalam beberapa tahun ke depan. Apa kira-kira? Tahun 2020 ada sebuah lembaga internasional namanya World Value Survey, lembaga yang melakukan survei ke seluruh dunia. Dia sudah melakukan survei itu pertama kali tahun 81. Kalau tahun 81 itu umur saya waktu itu baru 1 tahun. Mereka sudah melakukan survei. Dan kebetulan prinsipalnya orang yang melakukan survei itu setelah selesai tahun 2020, tahun 2021 beliau meninggal. Setelah melakukan survei seluruh dunia selama lebih dari 40 tahun. Hanya ketika itu dirilis tahun 2020 dan kemudian kita di kalangan ilmuwan sosial di Indonesia mulai buka-buka hasilnya, ini yang rada mengkhawatirkan. Apa kira-kira mengkhawatirkan? Ada satu bagian, sebenarnya bagiannya banyak, tapi saya cuplik satu bagian, yang hasilnya kurang menarik. Namanya apa? Namanya terkait dengan kepercayaan sosial masyarakat Indonesia. Kepercayaan sosial itu apa maksudnya? Itu surveinya apa? Pertanyaannya hanya satu, dan jawabannya hanya ya dan tidak. Sederhana sekali pertanyaannya. Dan pertanyaan surveinya itu sudah dilakukan oleh hampir banyak sekali peneliti di seluruh dunia sejak tahun 60-an, 50-an. Pertanyaan cuma gini, secara umum Bapak Ibu Saudara, apakah Anda percaya kepada orang lain? Atau Anda berhati-hati dengan orang lain? Ya atau tidak? Nah tahun 2020 ini hasil untuk di Indonesia ini jujur aja saya cukup shock secara pribadi. Kenapa? Karena dari sekitar 3.200 responden yang ditanya pertanyaan itu, hanya sekitar 5% yang menjawab ya, saya percaya orang lain. 95% orang Indonesia itu tidak percaya orang lain. Atau dengan kata lain, bahkan dirinya sendiri mungkin dia tidak percaya karena angkanya sangat besar.
Angka ini cukup mencengangkan. Kenapa? Karena ketika dibandingkan di seluruh ASEAN saja, kita termasuk yang rendah sekali. Hanya menang sedikit dengan Filipina. Yang Filipina juga sekitar 5%, tapi komanya lebih kecil. Dengan Singapura kalah jauh, mereka hampir 30%. Meskipun rata-rata Asia Tenggara termasuk di bawah, hanya sekitar 18%. Nah, ini riset yang sederhana, tapi yang lebih menyakitkan apa Pak? Kemudian di bukunya, nama penelitinya itu Ronald Engelhardt yang baru saja meninggal tahun 2021, dia membuat catatan yang menarik. Dia membuat peta negeri-negeri yang dapat dipercaya dan negeri-negeri yang tidak dapat dipercaya. Dan mohon maaf ini introspeksi kita semua. Dua kelompok paling bawah itu satu, negeri dari Amerika Latin yang Katolik, dan yang kedua negeri di Asia, di Afrika yang Muslim. Rata-ratanya hanya sekitar 18%, bahkan yang Katolik sampai hanya 11%. Nah, lihatnya Pak, terus apa urusannya kok kita harus mengurus pertanyaan ini? Karena ini menunjukkan hal yang lain. Apa yang hal yang lain? Berarti dalam berbagai hal, dalam kehidupan bermasyarakat kita, masyarakat kita itu tidak bisa dipercaya atau tidak bisa mempercayai orang lain. Mohon maaf, sekarang yang lagi tren itu setelah kasus apa Pak? Ampunten kalau ada yang kerja di pajak ya. Ini sepupu saya juga ada yang kerja di pajak. Jadi kan kita sering ada gimana gitu kan dengan bapak-bapak, ibu atau yang bekerja saja. Mungkin saya yakin mereka juga jujur dan baik. Tapi sekarang sedang jadi sorotan kan? Mereka yang bekerja di pajak dalam 5, 4 tahun, 10 tahun gajinya atau kekayaannya meningkat sampai berlipat-lipat. Di luar dari kewajaran gaji yang harusnya dia terima. Itu luar biasa. Sekarang mulai dibuka yang lain. Dibuka yang lain apa? Yang kerja di pemerintahan yang lain yang kira-kira mereka dianggap tidak seperti itu. Saya sering guyon dengan teman-teman ketika bulan saya pernah punya orang teman kerja di pajak dan dia bilang gini, ya kalau kita nggak melakukan ya orang lain yang melakukan. Itu pertanyaan kepercayaan Pak. Contoh yang paling sederhana mungkin kalau pajak terlalu jauh. Gampangnya lampu merah. Bapak Ibu kalau di lampu merah di traffic light itu ketika lampu merah nyala kemudian kita berhenti. Nah kita berhenti itu logikanya apa? Karena kita percaya yang dari sebelah lain, dari sebelah kanan, kiri, depan atau ini nanti kalau mereka gilirannya merah mereka juga akan berhenti. Sehingga saya hijau, saya dapat jalan dengan nyaman. Itu percaya kan? Logikanya. Jadi lampu merah itu contoh yang paling dasar bagaimana orang itu bisa percaya orang lain atau tidak. Nah sayangnya kalau pagi hari itu semua orang jadi tidak percaya orang lain. Saya kalau pagi itu untungnya saya sekarang berangkat tuh meruput karena saya SD-nya jam 6.40 harus sudah masuk. Sehingga tidak ada urusan dengan keramaian orang berjalan. Tapi kan sering kita, ini kalau ada jalan saja, ada satu yang kira-kira longgar sedikit, mesti dimasuki. Karena kalau nggak dimasuki, mesti orang lain yang memasuki. Kenapa kita rada susah dengan antri itu? Karena kita tidak percaya kalau kita antri, nanti orang lain juga akan antri. Karena orang lain tidak. Itu sebuah simbol masyarakat yang tidak bisa dipercaya. Dan itu dibuktikan oleh berbagai hal yang lain. Contohnya kemarin Pak Mahfud tuh Menko apa ya? Menko Polhukam gitu. Saya malah nggak hafal. Itu kan katakan kalau di Indonesia itu kanan kiri depan belakang lihatnya korupsi semua. Ya karena itu. Karena mungkin di sana kalau tidak korupsi orang lain yang akan korupsi. Tapi mending saya korupsi kan? Akhirnya logika yang tidak bisa dipercaya. Nah di bulan Ramadan ini waktu kita berefleksi. Ini waktu dan alhamdulillah saya kalau puasa kadang ingat
Puasa kita itu termasuk yang tidak berat. Karena saya pernah berat, Pak. Saya pernah 7 tahun di Inggris itu, dan ketika di Inggris itu saya melewati musim panas yang puasa. Ramadannya pas bulan panas, bulan Juni. Nah, Bapak, kenapa emang kalau musim panas? Karena kalau musim panas itu subuhnya 2:30, maghribnya jam 10 malam. Ketika itu saya pernah ditanya oleh teman yang dari orang Katolik, yang dari Yunani, dia tanya, Miko, kamu puasa? Iya, puasa. Kenapa? Kamu kuat? Ya biasa aja lah. Saya bahkan main badminton ini ya. Terus, kuat? Ya, puasa itu gampang. Secara logika medis, kesehatan kita, manusia itu bisa hidup tanpa makan minum paling bisa 3 hari. Maka kemarin ketika, Masya Allah, gempa Turki itu, ada yang sampai tertimbun beberapa hari masih bisa ditemukan dan hidup. Karena dia memang secara tubuh logikanya seperti itu. Jadi kalau cuma 18 jam itu biasa. Nah, puasa di Inggris itu yang berat bukan siangnya menahan lapar, menahan minum, menahan haus itu. Yang susah itu malamnya, Pak. Malamnya itu coba bayangkan kalau Bapak Ibu mau praktekkan. Buka jam 10, sahur jam 1, Pak. Ribon. Kalau nggak sahur, kalau nggak buka jam 10 itu ya lemes. Kalau bukanya kebanyakan dikit, nanti sahur wis memeng, gitu jadinya. Jadi saya bilang, ini jadi yang ngatur tuh yang susahnya itu bukanya ya cukupnya sehingga kita waktu untuk sahur. Nah, alhamdulillah kita udah banyak hujan, masih banyak hujan. Nah, semoga Ramadan ini tidak terlalu panas, meskipun siang tadi ya lumayan bentar. Ya. Nah, refleksi tadi Pak yang saya sampaikan Bapak Ibu. Rasulullah itu punya cerita yang menarik. Salah satu sifat Rasul, bahkan ketika beliau belum secara resmi diangkat sebagai Rasul, itu apa kira-kira? Al-Amin. Salah satu sifat Rasul adalah amanah. Itu bukan mempercayai, tapi bisa dipercaya. Nah, ini refleksi kita bersama. Apakah kita bisa dipercaya tadi sebagai seorang Muslim, sebagai jamaah di sini, sebagai seorang Indonesia dalam negeri yang sekarang sedang banyak masalah? Dipercaya dalam apa? Dipercaya dalam beberapa hal. Dipercaya untuk tidak melanggar aturan. Dipercaya untuk mengikuti aturan. Dipercaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Nah, kadang saya ada peneliti dari Inggris itu dia ketika perdebatan tentang kepercayaan sosial dia mengatakan yang penting itu bukan percayanya, yang penting itu masyarakatnya bisa dipercaya enggak. Nah, bagaimana bisa dipercaya itu? Nah, yang paling dasar di penelitian ini penelitian yang sedang saya kembangkan, ada satu teori kepercayaan sosial masyarakat itu tidak bisa muncul begitu saja, tapi itu terkait dengan salah satunya di pendidikan di keluarga. Bagaimana keluarga tadi anak-anaknya dididik. Namun maaf, itu memang ketika kami cek oleh peneliti dengan mahasiswa-mahasiswa saya, memang untuk kasus Indonesia ini tidak terlalu bagus. Apa contohnya? Ada pertanyaan di situ, survei itu yang sama, dia bertanya, apakah yang diajarkan dalam keluarga Anda? Nah, soal patuh pada orang tua, taat agama, Indonesia jempolan Pak, 80-90% ya. Tapi ada pertanyaan menggelitik. Apakah Anda diajari oleh keluarga Anda untuk patuh aturan? Nah, itu nilainya sudah di bawah 50%. Ada pertanyaan, apakah keluarga Anda mengajari Anda untuk mandiri dan bertanggung jawab? Itu jawabannya sudah tinggal 30-40%. Bahkan mungkin lebih kecil dari itu, saya lupa angkanya. Dan yang sekarang lagi ramai di media sosial, apakah Anda diajari untuk sederhana, tidak glamor, tidak bermewah-mewahan? Itu kira-kira hanya sekitar 30%, Pak.
yang lain itu diajari untuk bermewah-mewahan dan glamor. Maka jangan heran sekarang banyak yang pamer harta di media sosial. Sudah bisa diprediksi sejak lama semua. Nah, pada malam ini, juga tidak terlalu lama, saya ngajak itu. Mari kita mengikuti Rasulullah menjadi al-amin tadi, bisa dipercaya. Dan itu bukan cuma soal-soal yang besar, tapi yang kecil, patuh peraturan. Yang kira-kira aturan itu kalau tidak dipatuhi akan merugikan orang lain. Itu bisa dipercaya artinya. Ketika di jalan raya kita taat aturan agar orang lain tidak terganggu, tidak diambil haknya oleh kita. Di tempat lain ketika kita melanggar aturan, kita memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain bagi warga negara dan warga masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.